padi hibrida dan padi toleran air laut, sumbangsi ilmuwan pertanian Cina untuk dunia. Ilmuwan Cina berhasil menemukan tumbuhan padi jenis baru yang bisa tumbuh setinggi mencapai 1,8 sampai 2,2 meter. Temuan tersebut diresmikan pada 16 Oktober 2017. Setelah dilakukan penelitian dan pengembangan selama 10 tahun oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Padi Hibrida Nasional Cina. Panen padi jenis padi hibrida raksasa baru ini dilakukan di Desa Sanzhou di wilayah Rongjiang, Provinsi Guizhou, Cina Barat Daya. Varietas padi hibrida raksasa itu, yang dapat tumbuh setinggi 2 meter, ditanam di sawah percontohan seluas 4 mu atau 0,27 hektar. Cina memiliki hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen atas padi hibrida raksasa. Ketinggian padi hibrida raksasa berkisar antara 1,8 hingga 2,2 meter. Tingginya 2 kali lipat dari varietas padi biasa pada umumnya yang berkisar 80-120 cm. Padi hibrida raksasa memiliki bulir yang besar dan biji yang lebih banyak. Hasil panennya dalam satu musim diperkirakan mencapai 4.800 kg per 0,27 hektar. Dengan ketahanan yang tinggi terhadap kekeringan, air laut, dan salinitas, padi hibrida raksasa juga dapat menyediakan tempat berlindung dan habitat yang cukup bagi hewan seperti katak, yang dapat mendukung pengembangan ekologi sawah, dan dengan demikian meningkatkan hasil pertanian secara signifikan. Padi raksasa ini juga bisa membawa nutrisi yang cukup untuk tanaman di dekatnya, dan menyediakan habitat terbaik bagi hewan air dan mamalia untuk berteduh. Sawah di mana padi raksasa tumbuh mampu menyimpan air hingga sedalam 60-80 cm. Alhasil, lahan itu akan kondusif untuk beternak ikan, udang, atau kepiting. Padi raksasa ini memiliki beberapa keunggulan di antara, yaitu memiliki batang padi yang kokoh dan tinggi, juga tahan terhadap banjir, kekeringan, dan tanah yang asin alkali. Netizen Cina menyebut padi hibrida raksasa sebagai momen, mimpi yang menjadi kenyataan untuk ilmuwan Yuan Longping, bapak beras hibrida, yang meninggal Mei tahun 2021 di usia 91. Yuan Longping pernah berkata, "Saya bermimpi bahwa padi akan tumbuh setinggi sorghum, bulirnya sepanjang sapu, dan biji-bijiannya sebesar kacang tanah, sementara saya dan asisten saya duduk di bawah ujung tanaman padi untuk menikmati hari yang sejuk." Menanam padi di rawa, paya, dan perairan pantai yang asin atau seperti tanah liat, yang mencakup sekitar sepertiga dari total lahan subur di Cina, biasanya tidak mungkin dilakukan karena garam membuat tanaman stres. Hal itu membuat fotosintesis dan respirasi menjadi tantangan bagi batang padi, yang menyebabkannya berhenti tumbuh dan mati. Semakin banyak lahan diperkirakan akan menghadapi masalah ini seiring naiknya permukaan air laut. Namun, jika petani Cina dapat menanam padi di wilayah asin yang luas di negara mereka, hal itu dapat meningkatkan pasokan pangan negara tersebut secara drastis. Cina telah mengembangkan varietas padi toleran air garam yang disebut beras air laut. Varietas ini dikembangkan untuk mengatasi masalah kekurangan lahan subur dan meningkatkan produksi beras di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya populasi. Beras air laut ditanam di lahan yang mengandung garam dekat laut, memanfaatkan lahan marginal yang sebelumnya tidak cocok untuk pertanian. Pengembangan varietas ini melibatkan teknik rekayasa genetika untuk meningkatkan toleransi padi terhadap garam dan alkali. Hasil uji coba menunjukkan bahwa beras air laut memiliki potensi hasil yang lebih tinggi dibandingkan varietas padi standar. Selain itu, beras ini juga memiliki keunggulan dalam hal rasa dan kandungan nutrisi. Pengembangan beras air laut merupakan bagian dari upaya Cina untuk memastikan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor beras. Varietas ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi beras nasional dan memenuhi kebutuhan pangan populasi yang terus meningkat. Hasil pengujian pertama Yuan Longping, bapak padi hibrida Cina, tampak menjanjikan. Panen 200 jenis padi toleran air asin yang ditanam kelompok penelitiannya tahun ini menghasilkan hingga 8.030 pon beras per hektar. Beras telah menjadi tanaman pokok selama lebih dari 7.000 tahun, dan saat ini, lebih dari separuh populasi dunia bergantung pada biji-bijian seukuran kuku jari untuk makanan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Varietas unggul seperti yang dikembangkan Yuan Longping dapat memenuhi kebutuhan lebih banyak orang daripada teknik tradisional, tetapi juga lebih boros energi dan membutuhkan lebih banyak pupuk non-organik. Dengan teknik air garam, petani padi berharap dapat mengurangi penggunaan energi. Salah satu galur yang berhasil
yang disebut beras super hijau, telah terbukti tumbuh di air garam dan telah dibudidayakan dengan cukup sukses di Filipina. Galur padi ini lebih ramah lingkungan daripada beras hasil tinggi pada umumnya, dan harganya lebih tinggi karena bulirnya yang berwarna kemerahan dan berkualitas tinggi. Selain meningkatkan volume total beras yang dapat diproduksi, beras yang ditanam di air asin dapat memberikan manfaat kesehatan, karena terdapat lebih banyak kalsium dan zat gizi mikro lainnya dalam air alkali. Keberhasilan padi toleran air laut atau garam ini diharapkan mampu memberi makan minimal 80 juta orang di Cina dan memperkuat ketahanan pangan nasional dan negara lain yang memiliki kondisi lahan dengan salinitas yang sama dengan lahan di Cina.